إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya setiap dari kita adalah senantiasa melakukan dosa-dosa. Kullu ibni Adam khata', setiap dari anak manusia maka tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang disengaja dia lakukan ataupun ketika ia lakukan dalam rangka menuruti hawa nafsunya, menuruti bisikan-bisikan jiwanya, dan menuruti apa yang telah dirayu oleh syaitan yang berupaya untuk menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara amalan-amalan yang paling baik dengannya seseorang akan terbebas dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, kata Rasulullah, wa khairut tawwabi wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku-pelaku dosa, dan kita semuanya adalah pelaku-pelaku dosa, maka yang mereka senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepada Allah jalla jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah senang dengan taubat dari hamba-hambanya, sehingga apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dosa kecil, dosa besar, kekufuran, kesyirikan, maka ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh, maka orang-orang tersebut dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan keselamatan. Allah jalla jalaluhu mengatakan dalam surat An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, siapapun itu, apapun kedudukannya, baik itu bagaimanapun ilmunya, bagaimanapun kualitas ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu luar biasa, sedang-sedang saja, ataupun tidak terlalu bagus, tubuh, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama di dadanya ada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala kalian akan beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat seseorang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila taubatnya dibina di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Sehingga ketika seorang bertaubat dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya dosa-dosanya terhapus dan dihilangkan perhitungannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah keikhlasan seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bertaubat pun harus dilakukan ketika di waktu diterimanya taubat.
Di waktu diterimanya taubat sebelum nyawa seseorang sampai kerongkongan. Di waktu diterimanya taubat sebelum matahari terbit dari arah timur. Adapun di luar dari waktu yang telah Rasulullah SAW katakan 2 waktu ini, maka kapanpun seseorang bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taubatnya dikategorikan sebagai taubat yang nasuh ketika dia berusaha meninggalkan apa yang amalan tersebut dia bertaubat darinya. Ia meninggalkan kemaksiatan tersebut, ia tinggalkan jauh-jauh, sehingga ketika ia melakukan menunjukkan bahwasanya dia bertaubat dengan taubat yang nasuh. Ia iringkan dengan penyesalan terhadap apa yang ia lakukan. Rasulullah katakan an-nadamu taubah. Yang namanya penyesalan itu bentuk bertaubat kepada Allah. Orang yang menyesal tidak berbangga dengan amalan yang telah ia lakukan, tidak berbangga dengan kejelekan dan kemaksiatan yang ia lakukan. Ia jadikan sebagai satu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia-manusia yang bermaksiat kepada Allah, kemudian kemaksiatannya Allah Subhanahu wa ta'ala tutup tirainya, ditutup dengan tirai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia tidak mengendusnya, manusia tidak melihatnya. Akan tetapi sebagian orang mengoyak tirai tersebut, kemudian mengabarkan kepada manusia apa yang telah ia lakukan berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW katakan, yang demikian mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus diperhatikan, ketika seseorang bertaubat kepada Allah dan taubatnya masuk dalam taubat yang nasuha, yang semua dosanya diampuni oleh Allah dan catatan-catatan kejelekannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan-catatan kebaikannya, yaitu tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi untuk melakukan dosa-dosa yang dia bertaubat dari dosa-dosa tersebut. Ia memiliki kemauan, memiliki tekad untuk jangan sampai melakukan hal tersebut, sehingga setiap sarana yang dia bisa terjerumus dalam hal tersebut ia hindarkan. Dari teman-teman yang jelek, dari lingkungan yang bisa jadi menarik dia ke dalam hal tersebut, ia menjauh, menunjukkan bahwasanya dia memiliki tekad yang sangat kuat. Yang terakhir yang harus diperhatikan juga, apabila dosa-dosanya yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkaitan dengan hak manusia, maka harus dia meminta halal. Dia datangi orang-orang yang telah ia zalimi, baik dengan perkataan, baik dengan ketika yang berkaitan dengan harta, ataupun yang berkaitan dengan kehormatan. Ia meminta halal terhadap hak-hak manusia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man kanat li akhihi mazlamatun, siapa yang dia itu memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan, yang berkaitan dengan harta, lebih-lebih yang berkaitan dengan darah, maka kata Rasulullah katakan falyatahallal minhu al-yawma, maka hendaklah dia meminta halal hari ini. Dosa an sesama manusia itu tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dua orang yang bersangkutan ini berdamai, meminta halal satu dengan yang lainnya. Apabila yang satu meninggal dunia, yang dizalimi meninggal dunia, maka pintu taubat antara pelaku kezaliman dengan orang yang dizalimi akan ditutup rapat-rapat dan dihadapkan di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Yang kedua, yang dengannya seorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, ataupun Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ataupun istighfar yang lain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau amalkan karena Allah katakan wastaghfir li dzanbik, wahai Nabi Muhammad, beristighfarlah dengan terhadap dosa-dosa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua dosa-dosanya baik yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi waktunya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar menghitung istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kali duduk lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Dan Rasulullah pun berwasiat menyampaikan perintahnya, ya ayuhan nas, wahai para manusia, istaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 100 kali. Ini yang Rasulullah perintah di para sahabat-sahabatnya, yang mereka keimanannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beriman, berjihad, dan semua kebaikan mereka adalah orang-orang terdepan dalam melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi mereka manusia-manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Manusia yang paling baik setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan satu doa, yang doa tersebut beliau panjatkan dalam salat beliau. Apa yang Rasulullah ajarkan? Qul, katakanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya dengan kezaliman yang sangat banyak dengan bermaksiat kepada Engkau, dan tidak ada yang mampu memberikan ampunan terhadap hal tersebut kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, dan berilah ampunan terhadap dosa-dosaku dari sisi Engkau, warhamni, dan berilah saya rahmat-Mu. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini manusia yang paling baik, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena istighfar mampu kita lakukan dimanapun kita berada dan kapanpun, tapi kitanya mau ataukah tidak. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.